Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya, atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang tiada terkira. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah meringankan langkah kaki kita untuk memenuhi undangannya, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga kehadiran kita dalam memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah contoh yang sempurna bagi kita, agar hidup dan kehidupan kita senantiasa tertata dengan baik dalam rangka memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meneladani, untuk mengikuti berbagai macam hal yang beliau lakukan dalam hal berfikir, dalam hal bersikap, lebih-lebih dalam hal bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah dengan begitu kelak kita akan termasuk sebagai umatnya yang akan memperoleh syafaat atau pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib tentunya saya mengingatkan dan berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, haqqa tuqati. Melaksanakan segala titahnya dengan penuh kesadaran dan menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarangnya dengan penuh kesadaran pula. Insyaallah apabila kita senantiasa berbekal takwa ini, maka kita akan mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini senantiasa dalam rel Allah, rel kebenaran, dan dipancari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujungnya kelak kita akan menjadi hambanya yang akan memperoleh keberuntungan di hidupan kita di muka bumi ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ada satu spirit yang harus senantiasa kita pelihara ketika kita memasuki bulan kelahiran baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar spirit ini sekurang-kurangnya pada bulan Maulid dan selebihnya pada bulan-bulan berikutnya mampu mengilhami kita, mampu mendorong kita, mampu memotivasi kita atas apa ketauladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wujud atau bukti atau aktualisasi kita dalam meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keharusan kita untuk menjaga persaudaraan atau solidaritas di antara kita.
Apa itu yang dimaksud dengan solidaritas, hadirin yang berbahagia? Dalam arti secara umum, yang dimaksud dengan solidaritas itu adalah satu keadaan atau kondisi di mana terjadi hubungan antar individu, antar kita atau antar diri kita dengan kelompok yang didasarkan pada faktor perasaan dan kepercayaan yang dianut bersama dan pengalaman-pengalaman emosional bersama. Dalam konteks Islam tentu saja solidaritas ini harus kita landasi, harus kita dasari dengan nilai-nilai agama yang kita pegang, yaitu agama Islam. Setidak-tidaknya hadirin yang berbahagia, banyak dalil yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quranul Karim maupun dari hadis baginda Rasulullah SAW yang menekankan betapa urgennya, betapa pentingnya memelihara persaudaraan dan solidaritas itu sendiri. Salah satu di antaranya pesan moral Allah Subhanahu wa taala itu Allah nyatakan secara tegas di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolonglah kamu di dalam urusan kebaikan atau takwa, dan janganlah kamu sekali-kali tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Pesan moral Allah Subhanahu wa taala ini sangat jelas agar menjadi rambu-rambu bagi kita. Pentingnya kita untuk senantiasa saling membantu, saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan Allah sangat tidak menyukai atau melarang kita untuk melakukan aktivitas tolong menolong itu dalam hal dosa dan permusuhan. Kemudian di dalam ayat lain, di dalam Al-Hujurat ayat 10, ayat yang sering kali kita dengar, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah mereka yang berselisih di antaramu. Ayat ini jelas memberikan penegasan pesan moral kepada kita, pentingnya kita untuk senantiasa memperkuat persaudaraan di antara kita. Mereka yang ada di sekitar kita, apapun statusnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, bagaimanapun keadaannya, mereka adalah saudara-saudara kita. Kita tidak boleh kemudian melakukan interaksi atas dasar pertimbangan-pertimbangan kedudukan, atas dasar pertimbangan status ekonomi, sosial dan sebagainya. Sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian penerusnya, para khalifah yang 4 itu juga sangat mementingkan bagaimana pentingnya menghargai persaudaraan itu, menghargai yang lain atas dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penegasan bahwa manakala kita ingin memperoleh rahmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah kemampuan kita untuk menjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang baik di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tergambar jelas dari penegasan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini sangat pendek tapi mengandung pesan yang sungguh dalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud kita dalam rangka mengembangkan persaudaraan dan solidaritas itu?
Dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an tadi maupun dari pesan-pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan khatib sekurang-kurangnya ada 5 hal yang patut kita selami bersama. Mari sama-sama kita selami apa yang menjadi pesan moral itu. Yang pertama, marilah kita senantiasa berkata baik, berkata sopan, sebagai wujud kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dalam perjalanan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata dari lisannya yang sangat mulia itu, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas. Karena itu manakala kita menginginkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berkata baik ini, tidak ada lagi alasan bagi kita. Kita harus senantiasa berkata baik, berkata sopan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentu saja kita harus saling memperkuat, saling tolong menolong dan kebaikan dalam hal urusan kebaikan dan takwa. Tidak memandang status dan kedudukan kita, semuanya sama. Prinsip egalitarian harus kita bangun. Bahwasanya untuk memperkuat persaudaraan di antara kita, kuncinya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah marilah senantiasa kita menjadi orang-orang yang pandai memberikan nasihat satu sama lain. Alangkah indahnya kehidupan kita di muka bumi ini apabila kehidupan kita ini kita isi dengan memberikan saling nasihat kepada yang lainnya. Ada sebuah kisah sederhana, hadirin yang berbahagia. Ini dialami oleh seorang imam, salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi. Dalam perjalanan beliau ke tempat keramaian, bertemulah dengan seorang anak. Kemudian Imam Hanafi memberikan nasihat kepada anak itu. Wahai anakku, hati-hatilah dengan sendal dari kayumu itu. Takut kamu tergelincir, takut kamu celaka dengan sendal kayumu itu. Kemudian sang anak itu menjawab, terima kasih Tuan sudah mengingatkan saya. Kemudian sang anak ini bertanya, siapakah Tuan? Kemudian imam itu menjawab, saya adalah Nu'man. Ternyata Nu'man itu adalah nama asli dari Imam Hanafi, Abu Hanafiyah Nu'man bil Sabit. Mendengar jawaban bahwa itu adalah Nu'man dan anak kecil ini tahu bahwa itu adalah Imam Hanafi, apa yang dia katakan? Oh, ternyata engkau adalah Imam Al-A'zam, imam yang agung itu. Karena itu hati-hatilah dengan gelar itu wahai Tuan. Ternyata anak itu tahu bahwa Nu'man ini adalah Imam Hanafi yang digelari Imam Al-Azam, imam yang agung. Hati-hati dengan gelar yang diberikan oleh masyarakat. Mending kalau dengan sendal saya ini saya terpeleset jatuh di tanah, tetapi pertanggungjawaban dari apa yang kau terima Tuanku maha berat. Bukan hanya tergelincir di dunia ini, tapi akan tergelincir kelak dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan nasihat seorang anak ini, menangislah sejadi-jadinya Imam Hanafi. Inilah penting bagi kita hadirin yang berbahagia. Manakala nasihat itu datang dari siapapun, bagaimanapun statusnya, keadaan bagaimanapun orang itu, tapi memberikan manfaat yang besar bagi kita, maka kita layak menerima saran atau masukan yang konstruktif itu. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mensponsori untuk menjadi orang yang senantiasa memperkokoh silaturahim di antara kita. Dan yang terakhir, marilah kita dalam menjaga spirit di bulan Maulid baginda Rasulullah SAW ini, kita menjadi orang-orang yang pandai menghargai perbedaan. Wasyawirhum fil amri. Allah sudah memberikan penegasan, kalau ada perbedaan musyawarahkan, insya Allah akan menghasilkan satu kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini
kita bisa senantiasa terus-menerus konsisten secara berkelanjutan sesuai dengan usaha kita masing-masing meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam hal perilaku beliau. Insyaallah inilah kunci utama manakala kita mengharapkan kebaikan di muka bumi ini dan lebih-lebih kelak kebaikan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.